Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Agustina Sotti. Saya adalah perawat terampil di unit organisasi Puskesmas Antutan. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan ke-55, kelas Kabupaten Bulungan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Berikut adalah ulasan materi tentang manajemen ASN. Pengalaman belajar saya di hari pertama di agenda ketiga ini yaitu adanya kuis yang sangat menarik dan seru. Ulasan materi yang disampaikan tutor jelas dan mudah dipahami. Pembawa materinya ramah dan humoris. Yang pertama, kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktik. Adapun kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu PNS dan P3K. PNS adalah merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undangan. Peran ASN. Fungsi ASN yang pertama, pelaksana kebijakan publik dengan tugas melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayan publik dengan tugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa dengan tugas mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Adapun hak dan kewajiban ASN. Hak ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 21, ASN berhak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 22, P3K berhak untuk mendapatkan gaji, cuti, tunjangan, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi berdasarkan dengan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Adapun perlindungan PNS menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 92 yaitu jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, bantuan hukum dan jaminan kesehatan. Kewajiban ASN. Kewajiban ASN adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual atau sesuatu yang sepatutnya diberikan. Adapun kewajiban ASN antara lain: 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan. Kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah. Kode etik dan kode perilaku ASN yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan. Adapun kode etik dan perilaku ASN yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan pada pihak lain, tidak menyalahgunakan informasi intern negara,
memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang kedua, sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan manfaat sistem merit bagi pegawai. Yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM yaitu perencanaan kebutuhan pegawai ASN terpilih dan pegawai ditetapkan sesuai dengan